Ya, jadi ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya yang ada di part 1 sama part 2. Jadi buat teman-teman disarankan ditonton dulu part 1 dan part 2-nya biar tidak bingung nanti dengan jalan ceritanya. Jadi nanti kalian tinggal klik saja link yang ada di atas, nanti akan muncul, itu tinggal diklik saja. Waktu menunjukkan jam 2 siang saat itu, ketika kami harus mulai turun dari alun-alun Surya Kencana Timur menuju ke Gunung Putri. Cuaca sekarang sepertinya kurang bersahabat. Matahari tertutup awan, ditambah kabut mulai turun membatasi jarak pandang kami saat itu. Nah, di sana mulai timbul rasa khawatir akan turun hujan lagi, yang pastinya itu akan lebih menyulitkan kami dalam membawa turun teman kami yang dalam keadaan lemah. Nah, kondisi Sineng saat itu tidak lebih baik. Saat itu mengeluhkan pusing dan keadaan kakinya yang memang semakin sakit dan bahkan sudah mulai mati rasa katanya, karena memang terus-terusan dipaksakan jalan. Nah, memang idealnya orang dalam kondisi demikian harusnya itu istirahat total sampai kondisinya betul-betul pulih. Kami pun pada saat itu bukan tidak kepikiran begitu ya, tapi memang situasi sulit menuntut kami harus segera turun. Logistik yang mulai semakin menipis, kemudian booking pendakian kami yang memang saat itu hanya 2 hari 1 malam saja. Belum lagi tuntutan waktu yang mengharuskan kami kembali aktivitas masing-masing besok harinya, hari Senin. Oke, bergerak perlahan kami mulai turun menyusuri trek dari Surya Kencana Timur menuju ke Gunung Putri. Jalan yang semakin curam membuat kami kesulitan dalam bergerak saat itu. Kali ini Sineng berjalan dipapah oleh 2 orang. Dan bahkan dalam kondisi tertentu dia digendong. Kami bergerak sangat lambat. Terlihat raut wajah lelah dari semua anggota tim saat itu. Tapi ya sebisa mungkin kami saling memotivasi. Karena saya pikir kita lelah sudah pastilah. Tapi yang paling penting kita tidak boleh putus asa. Kemudian kita tidak boleh kehilangan akal sehat. Dan harus tetap kompak. Sambil tetap berdoa, berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Itu saya pikir yang dapat menyelamatkan kami dari kesulitan. Nah, hari sudah semakin sore. Langit semakin menampakkan akan turun hujan. Kami harus lebih cepat bergerak. Turun sebelum keadaan kembali diperparah dengan licinnya jalur dan suhu yang dingin. Kali ini metode lain kami coba. Kami saat itu coba membuat tanduk. Dengan peralatan seadanya waktu itu. Dengan hanya menggunakan pisau. Jadi karena memang kalau kita memasuki ke kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu kita tidak boleh membawa senjata tajam seperti golok misalkan, jadi kita hanya diperkenankan untuk membawa pisau. Waktu itu kami mencoba menebas batang-batang pohon, dan lagi-lagi sebetulnya itu adalah hal yang dilarang ya di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kita tidak boleh menebang, memotong atau memetik apapun. Tapi lagi-lagi situasi sulit yang menuntut kami yang untuk melakukan itu. Kemudian ketika tanda sudah beres, kemudian kami uji coba dan kami pastikan kokoh. Kemudian Neng kami bawa menggunakan tandu. Beberapa jauh kami berjalan, hujan pun mulai turun. Suatu hal yang kami khawatirkan. Kami bergegas mengamankan tubuh kami dengan menggunakan jas hujan. Kemudian kami lanjut jalan lagi, hingga sampailah kami di salah satu pos yang saat itu berbentuk shelter. Saya lupa nama posnya. Waktu itu, waktu menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Di sana kami istirahat cukup lama, membuka sisa-sisa logistik. Kemudian kami makan, membuat minuman hangat, istirahat sambil menunggu berharap hujan mereda. Kemudian sekitar pukul 6 sore, kondisi sudah gelap saat itu. Hujan alhamdulillahnya sudah mulai reda. Kemudian kami lanjut jalan lagi. Kembali Neng kami bawa menggunakan tandu. Kemudian tidak seberapa jauh kami berjalan, tiba-tiba si Neng mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Dia sudah tidak lagi merespon komunikasi dari kami. Saya panggil, saya tanya, dia tidak nyaut sama sekali. Setelah kami cek, ternyata badannya kaku, tegang, kedua tangannya
menggenggam keras, matanya melotot, tapi pandangannya kosong. Seketika kami panik saat itu. Kami cek suhu tubuhnya hangat, normal, pakaiannya pun kering, dan kami pastikan itu bukan gejala awal hipotermia seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba dengan mata yang melotot, si Neng membentak, "Antarkan balik sia." Terus kan saya merinding ini. Oke, kami semua shock saat itu. Ini yakin nih, seperti ada sosok lain yang membentak kami, yang tentu saja bukan si Neng, yang menyuruh untuk segera mengantarkan si Neng ini pulang. Dan ternyata ya si Neng kesurupan. Kemudian saat itu Kang Heru berusaha menyadarkan. Yang lain sebisanya membaca ayat-ayat Al-Quran sebisanya. Kemudian beberapa saat kemudian si Neng kembali sadar. Saat itu badannya lemas. Kami berusaha menenangkan, ya kami suruh baca istighfar dan lain sebagainya. Kemudian suasana mencekam sangat terasa saat itu. Gelap, dingin, lembab. Kemudian ditambah lagi suara-suara hewani malam. Tidak banyak obrolan saat itu di antara kami. Hanya berusaha saling menguatkan, tetap sadar dan tetap sabar. Kondisi si Neng masih lemah. Saat itu kami coba berikan minum supaya dia tidak dehidrasi dan bisa menambah tenaga. Tapi ketika si Neng meminum air itu, belum sempat ditelan kemudian menyemburkan air tersebut dari mulutnya. Kami kaget. Kemudian matanya kembali melotot, tubuhnya kembali tegang. Kemudian seketika dia berdiri berusaha jalan, bayangkan. Melihat kondisi demikian, kami berusaha memegang, mencoba menenangkan. Kembali kami berusaha menyadarkan dan menenangkan. Kami harus segera turun, tidak bisa berlama-lama di situ. Harus segera mengevakuasi si Neng. Kali ini coba digendong. Waktu itu Kang Heru duluan yang menggendong. Kemudian jalan, tapi tidak seberapa jauh berjalan, Heru merasa kepayahan saat itu. Bukan semata-mata karena kelelahan, tapi rasanya dia itu menggendong beban sangat berat. Seakan-akan menggendong 3 orang sekaligus. Itu kata Kang Heru. Aneh. Kemudian berikutnya gantian. Sekarang Kang Andi yang menggendong. Pun demikian dengan Kang Andi. Tak seberapa jauh kuat menggendong si Neng. Andi merasakan hal yang sama seperti Heru. Oke, istirahat lagi sejenak. Sambil kami terus baca dalam hati saat itu sebisanya. Tiba-tiba si Neng tertawa, menyeringai, kemudian berkata sinis, "Berat sianya ngegandong aing," katanya demikian. Kami semua tertegun, saling menatap, seakan-akan sudah memahami bahwa barusan yang bicara itu bukan Neng, tapi sosok lain. Saat itu waktu menunjukkan 7:30 malam. Situasi makin sulit. Kami semua kelelahan. Entah berapa jauh lagi sampai ke pos pintu masuk Gunung Putri. Harus ada yang segera turun, melaporkan situasi kami ke pos pendakian, kemudian segera meminta bantuan untuk mengevakuasi teman kami yang sakit. Kemudian saat itu saya dan Usman yang akan turun terlebih dahulu, mendahului teman-teman yang lain. Kemudian saya dan Usman berjalan cepat, bahkan berlari menyusuri trek yang saat itu curam, sambil sekali bila berpapasan dengan pendaki lain, kami menginformasikan kondisi teman kami di belakang dan meminta untuk memberikan bantuan apabila diperlukan. Kemudian saya dan Usman lari hampir tidak berhenti. Tapi anehnya saat itu, sama sekali saya tidak merasakan capek ataupun haus. Saya sendiri merasakan pada saat itu seperti ada yang menyertai kami, kemudian terus mendorong kami untuk berlari. Kemudian banyak juga suara-suara aneh yang ya saya yakin bukan suara-suara dari hewan atau manusia, seringkali terdengar saat itu, membuat bulu kuduk merinding.
Entah itu nyata atau hanya halusinasi kami saja, terserahlah. Yang ada di pikiran saya saat itu hanya untuk secepat mungkin untuk sampai di pos pintu masuk, kemudian segera meminta bantuan. Sementara teman-teman di belakang juga lanjut jalan lagi. Sekarang dengan posisi si Neng jalan dirangkul oleh 2 orang di kanan dan kirinya. Tepatnya sih bukan dirangkul, tapi jalan sambil dipegangi oleh 2 orang. Katanya lagi-lagi hal aneh terjadi waktu itu. Si Neng yang notabene badannya sudah lemah, kemudian kedua kakinya pun sakit. Tapi waktu itu seakan-akan dia punya ekstra tenaga untuk berjalan bahkan setengah berlari. Dipegangi oleh 2 orang, ditakutkan si Neng ini lari keluar jalur kemudian masuk ke hutan. Nah, saat itu justru teman-teman yang lain nih, yang lebih sehat, yang kewalahan mengikuti langkah si Neng yang setengah berlari. Kemudian pukul setengah 9, akhirnya saya dan Usman sampai di pos pintu masuk pendakian Gunung Putri. Setelah berlari hampir 1 jam tanpa berhenti. Ya paling sesekali hanya menyapa pendaki lain, ya seperti tadi ceritakan, sambil mentiupkan teman kami di belakang. Kemudian segera saya melaporkan kondisi si Neng dan teman-teman yang lain di belakang dan meminta segera untuk mengirimkan bantuan. Kemudian saya dan Usman setelah beres semua dipersilahkan untuk istirahat. Nah, di situ lagi-lagi saya dan Usman merasakan keanehan. Seketika badan kami lemas saat itu. Seakan-akan rasa lelah yang kami rasakan dari tadi berlari hampir tanpa henti selama 1 jam itu dikalkulasikan seakan-akan demikian. Kami duduk lemas bahkan sampai tertidur saat itu di halaman pos. Tidak memperdulikan ramainya pendaki lain yang saat itu memang banyak, ya, baik yang baru mau naik maupun yang baru turun. Nah, sekitar setengah jam berselang, saya bangun dikagetkan dengan suara ribut-ribut. Ternyata saat itu teman-teman kami datang. Saat itu saya merasa senang, lega, tapi aneh juga. Heran kok bisa begitu secepat itu teman-teman kami datang dengan kondisi si Neng yang sepertinya masih dalam kondisi tidak sadar. Aneh kan? Saya sama sekali tidak membayangkan akan secepat itu. Oke, segera saat itu petugas di pos menyuruh untuk supaya si Neng ini dibawa ke dalam. Dan si Neng ini ternyata masih dalam kondisi kesurupan. Kami pegangi karena dia seperti meronta-ronta begitu ya, dan kadang-kadang meracau juga tak jelas. Kemudian tiba-tiba dia ngomong, "Anterkeun sia, incu aing teh balik." Wow. Nah, kemudian teman-teman petugas saat itu segera menangani si Neng. Saya kurang memperhatikan saat itu apa yang dilakukan. Tapi tidak lama kemudian si Neng ini terkulai lemah. Badannya yang dari tadi tegang kini lemas. Ya mungkin ini makhluk yang merasukinya sudah keluar. Kami berusaha menyadarkan dan alhamdulillah beberapa saat kemudian Neng siuman. Segera waktu itu kami berikan minuman hangat dan kami suruh makan begitu. Nah, tapi beberapa saat kemudian saya sadar ternyata teman-teman kami ini belum semuanya sampai di pos, belum lengkap gitu. Saat itu baru ada Neng, Heru, Kang Ocoy, kemudian Andi sama Dede. Ditambah saya dan Usman yang memang sudah duluan datang dari tadi. Nah, kemudian ketika tanya kemana yang lainnya, ternyata Jaed, Iwan, Abuy, dan Erlan ini masih tertinggal di belakang karena mereka kelelahan. Cemas dong waktu itu. Dan waktu itu kami sudah menunggu hampir 1 jam ada di pos itu. Tapi kelompok kami yang di belakang ini belum datang juga. Nah, kemudian saat itu saya coba telepon beberapa kali, tapi tidak juga tersambung saat itu ya. Mungkin karena emang nggak ada sinyal atau karena teman-teman itu kehabisan baterai begitu. Nah, saat itu saya sempat berpikir untuk kembali mendaki, untuk nyusul teman-teman yang masih di belakang. Sampai beberapa saat kemudian tiba-tiba HP saya bunyi. Ternyata yang nelpon itu Abuy. Kemudian saya angkat, saya tanya posisi dan kondisi mereka, dan ternyata Abuy dan ketiga kawan yang lainnya ini sudah ada di parkiran kendaraan. Waktu itu parkiran itu jaraknya sekitar 15 menit lah jalan kaki. Jadi tidak di sekitaran pos itu parkir kendaraannya. Nah, di sini kami merasakan keanehan itu kembali terjadi.
Bahkan waktu itu saya dan Abu ini sempat sedikit berdebat di telepon. Kok kenapa begitu mereka sampai meninggalkan kami yang dari tadi nunggu mereka di pos. Loh, tapi kata Abu, katanya dia dan ketiga kawan ya yang lain itu pun sempat singgah di pos itu dan bahkan masuk untuk melihat, tapi sama sekali mereka tidak menemukan keberadaan kami di situ. Dan mereka berpikir justru kami yang telah meninggalkan mereka. Aneh. Tapi ya oke lah, sudah. Biarkan keanehan yang lagi-lagi terjadi berlalu. Yang penting semuanya sudah sampai dalam kondisi yang baik, tidak kurang satu apapun. Kemudian setelah beristirahat saat itu cukup lama untuk menghilangkan lelah, sekitar pukul 11 malam kami bergegas melanjutkan perjalanan pulang. Dengan sisa-sisa tenaga saat itu kami jalan berkendara. Kami antarkan Neng pulang terlebih dahulu, kemudian kami lanjutkan perjalanan pulang. Ada perasaan lega dan haru di hati setelah melewati masa-masa yang sulit dalam pendakian. Sungguh perjalanan pendakian yang teramat sangat berharga. Karena bukan hanya sekedar ketangguhan fisik, tetapi juga mental, kesabaran, semangat, kekompakan, kesetiakawanan, dan kepasrahan kami diuji saat itu. Oke, itulah teman-teman, betapa pendakian tersebut memberikan saya banyak sekali hikmah dan pembelajaran. Gunung bukan kota, hutan bukan habitat kita. Ketika kita naik gunung, berarti kita harus siap dengan segala resiko dan konsekuensinya. Ketika kita memutuskan untuk masuk ke hutan, hendaknya kita senantiasa membawa etika. Karena sejatinya kita bertamu ke tempat yang bukan tempat kita. Terima kasih.